Welcome to PD Podcast Dadakan. Saya Suci, di sini saya nggak sendiri nih, ada dua teman saya yang akan nemenin untuk berbincang-bincang membahas terkait topik digital marketing di era sekarang. Di sini ada Evalinda dan Raffi. Boleh disapa-sapa Halo, dulu? Halo, halo, halo. halo. Oke guys, gimana kabar guys? Baik, Puji baik, Tuhan, alhamdulillah baik baik, baik, banget. baik, baik, Aman baik. ya? Banget, aman banget sih, aman Aman-aman. banget, aman banget. Cuman mata aja sih yang sepot. Akhir-akhir ini kesibukan lagi sibuk apa nih guys nih untuk Eva? Sibuk, sibuk ini aja sih ngejalanin hidup. Iya, benar. Kuliah, kerja, kayak gitu aja sih. Sibuk Iya, menyambung hidup ya lebih tepatnya ya. betul, 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 betul. Betul. Oke, oke nih kita hari ini mau bahas tentang digital marketing communication. Jadi mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanya untuk kalian ya, pendapat Boleh, tentang boleh, boleh. digital marketing communication. Mungkin nanti bisa ganti-gantian untuk jawab pertanyaannya supaya jelas juga. Takutnya kalau misalnya kita jawabnya nggak ganti-gantian nanti tabrakan suaranya ya guys. Karena kita kan Iya. ada 3 orang juga kan, jadi harus ganti-gantian juga kayak gitu. Hmm. Gimana? Ready? Ready? Alright. Ready. Yang pertama nih, saya mau tanya, entah siapa nih yang mau akan jawab nanti antara Eva atau Raffi, boleh langsung jawab aja ya. Untuk yang pertanyaan pertama, itu apa aja tren terbaru dalam digital marketing yang perlu diperhatikan untuk tahun ini? Oke, di sini aku akan ngejawab ya. Apa saja tren terbaru dalam digital marketing yang perlu diperhatikan tahun ini? Kalau menurut aku kalau kita bicara soal tren terbaru dalam digital marketing tahun ini tuh, ada beberapa hal yang benar-benar menarik untuk diperhatikan. Tren-tren terbaru termasuk pengguna AI dan machine learning untuk personalisasi pengalaman pengguna, peningkatan konten video dan live streaming, penerapan teknologi voice search, serta meningkatkan fokus pada pengalaman pelanggan melalui omnichannel marketing. Nggak hanya itu aja sih, pengguna chatbot untuk layanan pelangganan dan argumen reality R juga semakin populer. Itu aja sih kalau menurut aku. Oke, mantap juga jawabannya Kak Evan ya. Selanjutnya nih ada ada pertanyaan lain nih. Mungkin tadi Kak Eva sudah jawab ya, sekarang berarti gantian ke Kak Raffi. Kak Boleh banget, Raffi, boleh banget. gimana nih cara membangun brand awareness yang kuat melalui digital marketing? Oke, oke, oke. Kalau menurut saya ya, untuk cara membangun brand awareness, apa sih? Awareness yang kuat melalui digital marketing ya, menurut saya ya, yang pertama itu kita harus menggunakan konten berkualitas gitu dan relevan yang menarik perhatian audiens gitu kan. Nah, terus juga ada untuk manfaat pemasaran influencer dan konten buatan pengguna untuk meningkatkan kepercayaannya. Terus juga ada optimal kehadiran di media sosial dengan video pendek atau live stream yang biasa kita lihat gitu loh. Untuk kita membangun brand awareness ini yang kuat gitu loh. Itu sih untuk menurut saya gitu, untuk pendapat saya. Oke, jawabannya mantep-mantep ya. Ini padahal kita lagi ngobrol-ngobrol santai malam-malam, Eh, tapi agak-agak berat juga nih betul, pembahasannya. betul, betul, betul. Karena masalah digital marketing nih, kita langsung kayak satset sekali. Bener sih. Karena kita kan juga anak markom ya guys. Jadi ya memang Iya, harus, iya, iya, mau iya. nggak mau kita harus paham sih ya. Oke, Banget untuk sih, harus paham selanjutnya, banget sih. betul. Oke, untuk selanjutnya, kita balik ke Kak Eva kali ya. Kak Eva, Boleh. gimana sih peran data dan analitik dalam strategi digital marketing yang efektif? Kalau kayak gini nih, data analitik memungkinkan brand memahami perlu konsumen ya. Lalu ada mengukur efektivitas kampanye dan mengidentifikasikan peluang baru. Dengan analitik, marker, dan bisa membuat keputusan berbasis data yang lebih akurat, menyesuaikan pesan secara real time, dan meningkatkan ROI dari semua aktivitas digital. Dari Oke, sih.
Baik, lanjut kali ya, supaya nggak terlalu malam nih kita nih. Kita harus satset Setelah, ya. betul. Oke, selanjutnya kita ke Karafi ya. Karafi, kira-kira apa nih strategi terbaik untuk meningkatkan engagement dan konversi di media sosial? Pertanyaan yang bagus ini, pertanyaan yang bagus. Oke, menurut saya untuk strategi terbaik untuk meningkatkan engagement dan konvensi di media sosial itu yang pertama itu ya kita harus membuat konten yang interaktif seperti polling, quiz, dan live stream. Sama kayak yang tadi saya jelasin, kita itu harus live stream. Terus juga yang kedua itu ada kita harus menggunakan video pendek yang menarik dan mudah dibagikan dan mudah dipahami sama audiens-audiens kita ya kan. Terus juga kita harus kolaborasi dengan influencer yang emang relevan dengan ya audiens kita ini ya kan. Mungkin ya itu sih yang menurut saya strategi terbaiknya gitu. Apa yang dijelaskan sama Karafi itu sebenarnya itu efektif banget sih di era sekarang ini ya. Betul, betul, betul. Oke, selanjutnya kita balik ke Kak Eva. Kak Eva, kira-kira Oi, apa tantangan terbesar yang dihadapi brand dalam menjalankan kampanye digital marketing di era saat ini? aduh, tantangan yang utama itu termasuk persaingan yang ketat di platform digital. Perubahan algoritma, sosial media yang cepat, keamanan data privasi pengguna, serta kebutuhan untuk selalu mengikuti tren teknologi terbaru. Nggak hanya, nggak hanya itu aja sih, memastikan konsisten pesan di berbagai channel juga menjadi tantangan tersendiri. Kayak gitu sih, Kak. Oke, masih seger-seger ya ternyata otak-otaknya ya jam-jam segini ya, mantap. Betul, betul, betul. Tiba-tiba ya kan. Kan namanya juga kan podcast dadakan, PD podcast Iya. dadakan. Jadi otak kita memang harus disuruh dadakan berpikirnya. Iya, satu aja sih ini mah. Benar-benar. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kak Raffi, Ya, apa itu? eh, gimana sih cara ngukur ROI dari kampanye digital marketing secara akurat? Oke, oke. Yang nggak tahu tentang ROI, gitu ya. ROI itu kayak panjangannya itu Return on Investment, oke? Jadi yang nggak tahu ROI ya, untuk cara mengukurnya itu yang pertama itu kita harus tetapkan tujuan yang jelas gitu dan menarik yang relevan gitu. Terus juga kita harus menggunakan alat analitik seperti Google Analytics dan platform iklan yang untuk tracking gitu loh. Terus juga kita harus lakukan atribusi multi touch untuk memahami kontribusi setiap kanal kita gitu. Itu untuk cara mengukurnya gitu loh. Oke, itu cukup informatif sih ya untuk orang-orang yang mungkin masih awam terkait dengan Betul, ROI itu betul, sendiri. betul. Betul, 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 betul. Oke, selanjutnya kita masih ada dua pertanyaan terakhir nih. Jadi pas lah ya untuk Kak Eva dan Kak Raffi. Untuk Kak Eva dulu deh pertanyaan terakhirnya nih. Oke. Apa aja platform digital yang paling efektif untuk menjangkau target audiens saat ini? Platform yang paling efektif menurut aku tergantung target audiensnya ya. Secara umum tuh media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan LinkedIn sangat populer banget di kalangan saat ini. Selain itu tuh juga ada Google Ads dan SEO tetap menjadi alat penting untuk menjangkau audiens yang aktif mencari informasi atau produk tertentu. Jadi menurut aku itu sangat paling efektif banget ya Untuk era saat ini ya. untuk era saat ini. Oke, terima kasih Kak Eva. Selanjutnya pertanyaan. Sama-sama. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir untuk Kak Raffi. Iya, Mungkin abis baik, ini, abis pertanyaan ini dijawab oleh Kak Raffi, kita akan kasih kesimpulan sedikit ya, baru kita baik. tutup untuk podcastnya. Kak Raffi, untuk Ya. pertanyaan terakhirnya, apa Hmm. perbedaan utama antara digital marketing dan tradisional marketing dan bagaimana keduanya bisa saling melengkapi? Oke. Untuk perbedaan utamanya dari digital marketing dan tradisional marketing, yang pertama itu ya digital marketing itu kita menggunakan media digital dengan kemampuan targeting dan analitik real time. Dan untuk tradisional marketing, kita itu menggunakan media offline seperti cetak, TV, radio, dan jangkauan massal gitu. Untuk keduanya,
bisa saling melengkapi dengan menghubungkan kekuatan jangkauan offline dan profesional online. Contohnya nih ya, kayak kampanye offline dapat diarahkan ke platform digital untuk interaksi lebih lanjut. Begitu. Jadi untuk perbedaan di antara digital marketing dan tradisional marketing. Oke, terima kasih untuk jawabannya Kak Raffi. Jadi, teman-teman, intinya dari digital marketing komunikasi itu sendiri adalah memanfaatkan teknologi digital dan platform online untuk membangun hubungan yang lebih efektif dan interaktif dengan target audience. Hal ini meliputi penggunaan media sosial, konten digital, SEO, email marketing, dan data analitik untuk menjangkau, memahami, dan memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih personal dan real time. Jadi tujuannya adalah menciptakan pengalaman yang relevan dan konsisten agar meningkatkan brand awareness, loyalitas, dan konversi penjualan. Intinya kayak gitu ya teman-teman ya kan? Bener nggak? Betul banget Kak. Betul banget, Kakak. Oke, jadi karena kita sudah uh, membahas beberapa pertanyaan terkait dengan digital marketing, mungkin saya rasa itu sudah cukup menjawab untuk orang-orang yang mungkin masih awam ya terkait pengetahuan tentang digital marketing itu sendiri. Jadi mungkin untuk podcast saat ini kita sudahi saja. Untuk Kak Eva dan Kak Raffi, terima kasih banyak. Waktunya kita ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you.